And yeah, let's go to Jakarta. On my way now, and see you guys very soon. Sampai jumpa. Ketika Elkan tidak bisa main, mungkin out of the season. Justin Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi. Saya orang Mangun. Jangan lupa nonton dan dukung timnas Indonesia. Maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia. Kabar baik Timnas Indonesia, Sandy Walsh sudah OTW jalur udara ke Jakarta. Sandy Walsh merupakan satu di antara 22 pemain Timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Penggawa Cafe Mechelen itu berpeluang mengisi amunisi Timnas Indonesia pada dua pertandingan tersebut. Mengingat waktu yang mepet, sang pemain dilaporkan telah bertolak menuju Ibu Pertiwi. Hal ini diketahui melalui unggahan Instagram pribadi Sandy Walsh pada Minggu, 26 Mei 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan stories, Sandy Walsh menerangkan posisinya terkini sedang di Bandara Brussels, Belgia. Hal ini diketahui melalui tautan lokasi yang disematkan pemain 28 tahun itu. Berlanjut, Sandy Walsh menggambarkan dirinya sedang berjalan di bandara. Ia membocorkan tujuan penerbangannya yakni, ke Indonesia. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda menantang Irak dan Filipina dalam dua laga terakhir Grup F pada Juni mendatang. Rencananya pasukan Merah Putih mulai berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024. Indonesia dijadwalkan menggelar uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni 2024. Sandy mengungkapkan rasa antusias berhadapan dengan mantan rekan setimnya tersebut. Sampai bertemu sama Goal 77, tulis Sandy Walsh dalam unggahannya di media sosial. Keduanya sempat berada satu tim di KRC Genk pada musim 2015, 2016 dan 2016-2017. Samata merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Ia merupakan kapten Timnas Tanzania dengan postur cukup baik yakni 183 cm, patut dinantikan. Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga terakhir Grup F, skuad Garuda bakal menghadapi Irak dan Filipina. Sudah tampak berdatangan pemain diaspora, ada Shain Patinama, Ragnar Oeratmangon, dijadwalkan Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Richard Andreas 18 Mei 2024 pukul 15.21 Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 skuad Timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum laga versus Vietnam, perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga terakhir Grup F, skuad Garuda bakal menghadapi Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina. Laga ini juga bakal dimainkan di SUGBK. PSSI pun telah mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk dua partai tersebut. Skuad Garuda berkekuatan 22 pemain. Para pemain yang dipanggil rencananya akan berkumpul di Jakarta mulai Senin 27 Mei. Esok harinya, latihan dimulai.
Tanggal 27 Mei malam kumpul, tanggal 28 Mei pagi TC, ujar Sumarji. Sumardi juga mengatakan, Timnas Indonesia berpeluang menambah beberapa pemain. Jumlahnya 2 nama. Kemungkinan ada penambahan 2 pemain untuk Timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Adapun sebelum menghadapi Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan lebih dulu beruji coba melawan Tanzania. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada 2 Juni 2024. Duduk perkara Martin Paes belum bisa membela Timnas Indonesia, terbentur statuta FIFA dan dibawa ke CAS. PSSI mengonfirmasi membawa kasus Martin Paes ke CAS. CAS adalah pengadilan arbitrasi olahraga. Tujuannya supaya Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April 2024. Namun, ia belum bisa memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, statuta FIFA menjadi penghambatnya. Perpindahan Federasi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI di FIFA terbentur statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. PSSI cari celah agar Martin Paes bela Timnas Indonesia. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk Timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya berlangsung pada 15 November 2020 di babak kualifikasi Euro U21 2021 saat menginjak umur 22 tahun. Ini perlu saya sampaikan informasi terbaru mengenai Martin Paes. Jadi begini, Martin Paes ini ada pertandingan ketika dia sudah berusia 22 tahun, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut statuta FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah federasi, tapi masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB, katanya. Menambahkan, PSSI terus perjuangkan Martin Paes. Menurut Arya Sinulinga, PSSI punya hak untuk membuat pengajuan ke CAS agar Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia. Sebab, Martin Paes kini sudah menyandang status WNI. Jadi ada syaratnya, tapi kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus menjadi orang Indonesia, tutur Arya Sinulinga. Makanya kemarin Martin Paes menjadi WNI. Jadi setelah dia menjadi WNI, kita punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia tidak WNI, kita tidak punya hak, makanya jadi WNI dulu Martin Paes. Setelah itu baru kita ke CAS. Semoga nanti celahnya itu kenapa dia di usia 22 masih bermain untuk Belanda itu akan kita bawa ke CAS. Jadi doakan secepatnya ada proses yang baik sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain Timnas Indonesia, imbuh Arya Sinulinga. Abaikan Timnas Indonesia, pengagum Elkan Bagot malah tambah banyak. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sementara ini. Ini apakah hanya strategi Shin Tae-yong, supaya tak dibaca lawan, atau memang begitu faktanya? Sedangkan masih ada 2 slot pemain yang masih belum diumumkan PSSI. Sebelumnya, deretan pemain yang dipanggil Shin Tae-yong tersebut disiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juni mendatang, Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Irak dan Filipina, yang merupakan 2 laga terakhir grup F. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di peringkat 2 klasemen grup F setelah mengumpulkan 7 poin dari 4 pertandingan yang telah mereka mainkan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan unggul 4 angka atas Timnas Vietnam, 3 poin, di urutan 3 klasemen. Sedangkan posisi juru kunci masih dihuni oleh Timnas Filipina yang baru mengoleksi 1 poin. Sementara Timnas Irak yang kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin berkat 4 kemenangan sukses mengamankan tiket lolos ke putaran 3 kualifikasi. Kini, 1 tiket tersisa di grup F akan diperebutkan oleh Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dibanding 2 tim lainnya di atas, Timnas Indonesia lebih diunggulkan lolos ke putaran 3 kualifikasi. Pasalnya,
tim besutan Shin Tae-yong kini hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi dari 2 laga tersisa. Apalagi skuad Garuda bakal menjalani 2 pertandingan terakhirnya tersebut di kandang sendiri. Menjelang bentrokan melawan Irak pada 6 Juni mendatang, Timnas Indonesia telah mengumumkan daftar skuad sementara. Dari daftar pemain yang dipanggil, tak ada nama Elkan Bagot. Sebelumnya, Elkan Bagot juga tidak dapat memperkuat Timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024 lantaran tidak dilepas oleh klubnya Bristol Rovers. Namun, dalam penentuan lolos Olimpiade Paris 2024, saat Garuda Muda menghadapi Guinea U23 di laga playoff, Elkan Bagot juga tak memberikan respons. Padahal ketika itu seluruh kompetisi yang dimainkan Bristol Rovers di sepak bola Inggris telah berakhir. Elkan Bagot tampak mengabaikan panggilan Timnas Indonesia dan lebih memilih untuk pergi liburan ke Maladewa. Memang Elkan tidak dilepas sama klubnya saat ajang Piala Asia U23, ujar Ketum PSSI Erick Thohir dalam wawancara bersama Rossi di Kompas TV. Tapi apakah ketika terakhir di laga playoff dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar karena itu kan hak pribadi. Tak dipanggilnya Elkan Bagot dalam daftar skuad Timnas Indonesia sempat membuat namanya trending topik di media sosial. Emil Audero resmi tak masuk skuad Timnas Italia di Euro 2024, waktunya gabung Timnas Indonesia. Emil Audero resmi tak masuk skuad Timnas Italia di Euro 2024. Mungkinkah kepastian tersebut membuat sang pemain sepakat untuk menjalani proses naturalisasi untuk bergabung ke Timnas Indonesia? Dilansir dari laman Football Italia, Jumat, 24 Mei 2024, Timnas Italia sudah merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat tim di ajang Euro 2024 nanti. Luciano Spalletti resmi menunjuk 30 pemain untuk berada dalam skuadnya di ajang tersebut, tidak ada nama Emil Audero dalam daftar pemain Gli Azzurri. 3 penjaga gawang yang dipanggil adalah Gianluigi Donnarumma, PSG, Guglielmo Vicario, Tottenham Hotspur, Marco Carnesecchi, Atalanta, dan Alex Meret, Napoli. Tak juga mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Italia membuat Emil Audero disebut lebih baik untuk naturalisasi ke Timnas Indonesia. Kualitas Emil Audero akan sangat berperan bagi skuad Garuda yang tengah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sejauh ini, PSSI sendiri mengatakan pihaknya sama sekali belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI juga mengklaim pihaknya belum memproses perihal naturalisasi Audero, sampai hari ini belum. Emil Audero Inter Milan kan? Kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, Selasa 2 April 2024, menarik dinantikan langkah Emil Audero dan PSSI. Banyak para pecinta sepak bola tanah air berharap kiper 27 tahun itu bisa segera menjalani proses naturalisasi dan bergabung ke Timnas Indonesia. Profil Kevin Dix, bek level elit Eropa berdarah Indonesia. Kevin Dix sudah lama jadi pemain yang sering disebut dan dirayu oleh netizen untuk membela Indonesia. Unggahan Kevin Dix yang mengabarkan dirinya ke Indonesia pun membuat akun media sosial miliknya langsung dibanjiri oleh netizen-netizen asal Indonesia. Walaupun tujuan Kevin Dix datang ke Indonesia belum sepenuhnya jelas, netizen yakin bahwa unggahan tersebut dimaksudkan sebagai petunjuk bahwa Kevin Dix bakal menjalani proses naturalisasi. Terlebih saat ini Timnas Indonesia memang sedang gencar memperkuat tim dengan melakukan sejumlah naturalisasi pemain, dan yang terbaru dia tak dipanggil Timnas Belanda untuk Euro. Kevin Dix sendiri merupakan pemain level elit. Pasalnya, ia mengecap kompetisi Liga Champions di musim ini. Bukan sekadar pelengkap skuad, Kevin Dix adalah andalan Copenhagen di lini belakang. Bahkan penampilan gemilang Kevin Dix di lini belakang turut berperan penting membuat Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Bukan hanya di musim ini, Kevin Dix yang berusia 27 tahun juga punya pengalaman di Liga Elit Eropa. Ia pernah berkostum Vitesse dan Feyenoord di Eredivisie. Kevin Dix juga sempat merasakan atmosfer Liga Italia meskipun minim waktu bermain. Sejak 2019, Kevin Dix bermain di Liga Denmark dan mendapatkan tempat reguler di AGF dan kemudian pindah ke Copenhagen di 2021.
Merujuk data Transfermarkt, Kevin Dix adalah bek tengah namun juga bisa beroperasi sebagai fullback. Teranyar, Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, pemain FC Copenhagen Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini, admin akun Instagram Garuda Diaspora_ID dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan, pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor yang beredar tersebut palsu atau salah, tulis akun Instagram Garuda Diaspora_ID. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, lanjut laporan tersebut.